Assalamualaikum Ibu Intan, selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Selamat siang juga, Kak Nashwa. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Wawancara ini saya lakukan untuk tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan jadi di sini saya ingin ngobrol santai aja soal pengalaman Ibu selama mengajar di PAUD. Nah, oh iya, sebelumnya Bu Intan ini ialah guru PAUD di TEK di PAUD Kampu Cendekia di Depok. Iya, betul. Kita langsung mulai aja, boleh Ibu? Iya, boleh, silakan. Nah, Ibu dari pengalaman Ibu selama ngajar di PAUD, pernah nggak menemukan anak yang kelihatan punya bakat menonjol? Banyak ya kalau di PAUD Labu Cendekia terutama itu memiliki bakat yang paling menonjol itu mulai dia aktif anaknya, tapi aktifnya tuh kreatif. Hmm. Kreatif dalam bidang apa namanya? Entah itu melakukan gambar, merekat, menempel, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau Ibu melihat yang berbakat itu, biasanya apa yang Ibu lakukan gitu? Karena kemarin terakhir kali ada anak yang menonjol dalam bidang menggambar, pihak sekolah mengirimkan mereka untuk ikut lomba tingkat kota Depok Hmm. kemarin. Jadi kami kirimkan anak tersebut untuk mengikuti lomba itu untuk memaksimalkan lagi bakat anak tersebut gitu. Nah, iya. Menurut Ibu nih, seberapa penting sih peran guru dalam mengenali dan mengarahkan bakat untuk anak usia dini ini? Itu penting sekali sih karena kan anak-anak usia dini ini anak-anak dalam umur golden age, umur-umur emas. Jadi mereka akan mengingat apa yang telah mereka lakukan saat ini buat nanti di masa yang akan mendatang. Pasti anak-anak itu bakal mengingatnya terus-menerus gitu. Baik Oke. hal mewarnai, menulis dan lain sebagainya. Oh. Biasanya di PAUD tempat Ibu mengajar itu ada kegiatan apa aja yang Ibu lakukan untuk merangsang kreativitas anak? Kegiatan kita di setiap minggunya pasti ada kekreativitasan itu entah menempel, mewarnai, membuat bentuk, pola, dan lain sebagainya. Jadi setiap hari Rabu setelah kita selesai senam, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Pernah nggak Ibu melihat anak yang awalnya pendiam, tapi ternyata dia punya ide-ide unik saat main atau pas lagi belajar? Uh, Kalau ini ada anak yang sebenarnya speech delay, tapi dia itu sangat mahir dalam mewarnai ternyata. Pas lagi saya lihat, anak ini ngomong tuh masih kurang, tapi pas saat mewarnai atau melukis, entah menempel apa, itu tuh anak itu sangat teliti gitu. Hmm. Dikembangkan lewat hal-hal lain, jadi nggak semuanya harus sama kan, gitu. Terus kan anak PAUD kan beda-beda ya Bu cara nangkep pelajarannya. Nah, Ibu pernah nggak lihat perbedaan cara setiap masing-masing anak ini menyerap informasi yang diberikan? Iya pasti di setiap pelajaran pasti punya cara metode belajar yang beda-beda. Kadang anak-anak yang kurang atau belum mengerti materinya
entah itu guru utama atau guru pendamping pasti akan mendampingi anak tersebut agar bisa mengikuti pelajarannya. Anak-anak di PAUD ini lebih mudah nangkep pelajaran itu lewat cara yang seperti apa, Bu? Apakah bercerita, bernyanyi, atau bagaimana? Di sini kita pakai bercerita dan bernyanyi. Juga ada hafalannya seperti hafalan bahasa Inggris karena kan setiap pembelajaran itu kan memiliki tema ya. Contohnya tema binatang itu biar anak cepat menangkap dan bisa teringat terus menerus kita melakukan metode menghafal gitu, menghafal entah itu nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau ada anak yang lamban dalam menyerap informasi, biasanya pendekatan seperti apa yang Ibu lakukan? Nah, untuk anak yang lamban menyerap informasi, itu biasanya kita latih terus menerus. Entah itu kita suruh apa namanya? Ini gimana ya? Terus maju ke depan secara terus menerus dilakukan secara berulang setiap harinya agar anak itu bisa mengikuti yang lainnya gitu. Oh, iya, iya. Oke. Karena Nah, kan dalam satu tema itu sekitar 2-3 minggu kita baru berganti tema. Jadi anak bisa menyerap pembelajaran lebih dalam. satu lagi kan motivasi dalam belajar itu kan penting ya, Bu. Nah, kalau anak-anak lagi nggak semangat belajar, Ibu biasanya gimana cara mancing mereka supaya semangat lagi belajarnya? Nah, kita biasanya mengadakan permainan di situ. Entah ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Entah kita bermain dokter-dokteran, anak dibuat bebas sebentar, baru mulai pembelajaran. Bisa seperti itu. Pernah menemukan nggak, Bu, anak yang susah banget termotivasi? Ya, ikut Anak dalam yang susah kegiatan belajar. sejauh ini sih jarang ya, karena justru saya herannya anak-anak di Lampu Cendekia ini malah pengen belajar terus. Soalnya malah ada satu anak ini, bukan satu anak juga sih, beberapa anak maksudnya, beberapa anak yang bahkan minta tugas itu lebih dari satu. Jadi nyamperin bu gurunya, ibu saya mau nambah tugas, gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak yang nggak mungkin nggak termotivasi sih. Ya minimal banget itu anak yang selalu ngikutin apa pembelajaran di hari itu gitu loh. Itu gimana tuh, Bu, Termotivasi tips atau semua. strategi kok bisa ada anak yang dia semangat banget tuh sampai minta tugas? Ada strategi khusus nggak yang Ibu terapkan dalam belajar sehingga mereka semangat? Karena mungkin pembelajaran dalam kelas itu seru, tidak kaku, terus mereka juga enjoy mengerjakannya, yang bikin anak tuh jadi seneng aja gitu ngerjain tugas yang diberikan ibu guru di kelas. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Pernah nggak Ibu ada melihat anak yang butuh perhatian khusus gitu karena mungkin cara belajarnya yang berbeda dari teman-teman yang lain, mungkin lebih susah nangkep atau mungkin lebih cepat nangkep? Ya seperti itu sih tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada anak yang susah nangkep pembicaraan atau pembelajaran di saat itu, karena di kelas itu kan ada guru pendamping ya. Guru pendamping bertugas untuk mengarahkan anak-anak tersebut. Jadi anak-anak yang tertinggal ini tetap bisa mengikuti pembelajaran yang ada gitu. Oke. Di setiap Karena di satu kelas itu ada 2 guru. Jadi satu guru utama yang menerangkan semua anak dan satu guru pendamping ini bertugas untuk berkeliling agar ngecek nih siapa nih anak yang belum bisa atau siapa anak yang masih kurang dalam pembelajaran, itu nanti dibantu sama bu gurunya gitu. Terakhir Ibu, terakhir serius ini.
Menurut Ibu, apa pentingnya kita paham karakter dan kebutuhan masing-masing anak dalam belajar? Itu penting banget sih, karena kan setiap anak punya potensinya masing-masing ya. Seperti tadi ada yang pintar dalam menggambar, merekat, dan apa namanya, membuat bentuk. Ada juga anak yang kalau nulis tuh cepet banget. Ada anak yang public speakingnya udah bagus sekali. Ada anak yang susah sekali berbicara, masih belum. Ada anak yang, ya pokoknya bermacam-macam. Dan kita sebagai guru juga harus bisa mengerti semua kondisi anak-anak tersebut agar kita bisa memberikan pelajaran yang tepat, mana sih untuk anak si A, mana sih untuk anak yang si B, mana sih untuk anak yang si C, seperti itu. Jadi kan setiap anak kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Gitu. Jadi setiap guru harus siap dan harus paham bagaimana cara didik mereka semua. Seperti Oke, itu. terima kasih banyak Bu Intan atas semua jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, jawaban yang Ibu berikan ini sangat membantu saya untuk memahami jadi gimana pentingnya psikologi pendidikan ini diterapkan di dunia nyata, khususnya di pendidikan anak usia dini. Oke, semoga Ibu sehat selalu ya Ibu dan semangat mendidiknya. Amin. Semangat juga Mbak kuliahnya. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, Ya, Assalamualaikum sama-sama, izin warahmatullahi live. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.